Halo, welcome to my channel. Nah, saya tadi udah janji ya kalau saya mau bahas soal video di latahnya ada ini. Mang, ada si Mang CS. Mang CS itu petugas kebersihan di sini yang nyapu. Mang, coba katanya mau dikirimin video ke siapa? Siapa, Mang? Ayo dong liatin, berkelihatan siapa yang mau dikiriminnya. Mau kirim salam gitu, gimana? Kirim siapa? Mau dikirim ke siapa tadi katanya? Pak Agung, Pak Agung. Pak Agung mana? Agung Nugroho. Pak Agung Nugroho terus? Siapa lagi, Mang? Karena beliau udah lama di kantor cabang Lebak ini, udah lama banget. Saya bilang, Mang, saya mau bikin Pajar. Pak Pajar Mauli ya? Ya nanti kalau dia nonton ya, Mang. Saya bilang saya mau bikin video ya, Mang. Pajar, enggak itu. Siapa? Yaudah. Pokoknya yang kangen sama Mang CS, boleh sambil lihat video yang ini deh. Mang CS deketan dong. Dadah dulu baru nyapu lagi. Buat yang kangen Mamang katanya tuh. Dah. Mau siapa? Cip, jangan lupa nonton gitu, Mang. Iya, yang penonton. Ya makasih, Mang. Oke. Ini kan saya udah janji membahas komentar yang ada di video tentang pembahasan Skobar gitu. tentang membeli kendaraan. Bentar ya. Oke, kita mulai agak ini lagi ya, fokus ke konten. Setelah tadi ada Mang CS. Aduh, yang udah kerja di sini nih, kantor cabang ini pasti, itu si Mamang, karena udah lama banget beliau di sini. Apalagi yang akrab banget ya. Oke, kita fokus lagi ke konten yang saya mau bahas, yaitu masih mengenai kendaraan saya. Ini kita saling berbagi pengalaman aja. Karena saya juga waktu sebelum beli kendaraan ini juga, karena saya juga baru, jadi belum berpengalaman. Saya mau memberikan apa yang terjadi setelah saya membeli kendaraan ini, sambil belajar ya. Saya belum mahir bawa kendaraan, tapi memutuskan untuk beli dan cash lagi, nekat juga ya. Pertimbangannya waktu itu yang penting masih ada sisa di tabungan saya. Harga itu tuh, harga segitu tuh, saya berpikirnya waktu itu saya pasti berpikir jangan dihabiskan semua tabungan karena pasti ada kebutuhan yang lain. Tapi ternyata cukup banyak memiliki kendaraan ini. Aduh, ini kameranya bergerak-gerak terus. Oke, ya kita lanjut lagi. Waktu itu saya masih sisakan tabungan karena saya juga berpikir jangan sampai tabungan saya habis karena gara-gara beli mobil ini, misalkan ada kebutuhan mendadak lainnya. Jangan sampai saya kebingungan untuk cari, misalkan saya harus minta ke sana sini. Jadi juga sebelum membeli kendaraan, kita jangan menghabiskan tabungan semua ya, Bu. Jangan juga disisakan terlalu. Kalau saya sebenarnya kemarin terlalu beresiko juga. Terlalu beresiko karena ternyata soalnya saya beli sambil belajar. Saya kan kalau belajar kan artinya saya belajar, saya belum memperhitungkan biaya perbaikan mobil. Nah, ternyata saya bilang, waduh, mobil saya ini kena ini waktu masuk pintu rumah, pagar rumah. Sebelum masuk ke rumah itu kan saya tuh gangnya agak ini sempit ya, belok, kemudian ada pembatas gitu loh, dan untuk bagi pemula tuh agak susah. Saya tuh bagian itu tuh agak kagok. Nah, sekali tuh saya pernah perbaikan mobil tuh yang cukup lumayan. Wah, saya bilang nih, ini ternyata perbaikan mobil nih, sekali perbaikan, karena saya rusaknya agak ini lumayan ya. Saya tuh rusak di bagian spion. Saya ini aja deh,
saya biar ini ya, biar ada gambaran juga. Takutnya ada yang terlalu memaksakan untuk membeli mobil. Saya mau berbagi untuk pengalaman sayanya, bahwa sebelum memiliki kendaraan kita harus mempersiapkan juga untuk biaya-biaya kedepannya ya. Tadi ternyata saya bilang ini biaya perbaikan mobil lumayan juga kalau misalkan saya mengalami lagi dan karena saya masih belajar kan, lumayan juga. Akhirnya saya memutuskan untuk asuransi, karena saya beli cash, jadi asuransinya itu belakangan. Oh yes, ini saran juga, boleh juga nih pada saat membeli, boleh untuk minta asuransinya bersamaan di dealer yang beli mobil itu ya. Boleh. Saya pernah ditawarin sama bapak yang di sana ya, ibu mau asuransi sekalian, karena kalau cash dia tidak memberikan asuransi secara langsung. Kalau yang kredit tuh yang cicilan berapa kali tuh, itu langsung disertai dengan, bagusnya sih itu, jadi dia bayar menyicil plus biaya asuransi juga udah include di situ. Kalau cash, kalau ibu ada yang memutuskan cash seperti saya, itu dari awal aja bu. Apalagi kalau masih belajar, kalau udah belajar sih nggak apa-apa. Memutuskan beli mobil baru dan udah lancar, berarti udah tidak usah memikirkan asuransi lagi, kan udah lancar ya. Nah, kalau bagi pemula yang baru mau bawa kendaraan sendiri, itu sebaiknya plus asuransi juga. Apa lagi ya, bentar. Nah, oke, udah. Jadi harus dipikirkan itu biaya. Kenapa asuransi? Karena itu khawatirnya bagi yang belajar ini mengalami kecelakaan gimana gitu loh. Amit-amit dijauhkan ya yang baru beli mobil. Tapi kan kita harus waspada. Dan logis juga kan, logis. Belajar kita belajar wajar lah, masih orang yang lancar aja masih kadang ini ya, kagok-kagok gitu, nyerempet atau apa. Itu selalu kata-kata mama saya selalu bilang kalau lagi belajar tuh, nggak apa-apa lah nyerempet dikit. Orang yang yang lancar aja kadang mengalami kecelakaan gitu, ayo menyemangati. Tapi harus dipertimbangkan itu biayanya ya bu, biaya perbaikannya. Di awal untuk mobil baru asuransi plus asuransikan lah. Ada biaya tambahan memang, tapi kan kita lebih tercover gitu untuk biaya takutnya terjadi kecelakaan pada kendaraan kita ini. Saran saya harus berasuransi, kemudian harus berasuransi bagi pemula pengendara seperti saya, karena masih belajar kan bawa mobilnya. Kedua, juga harus memperhitungkan biaya servis rutin si mobil ini. Kalau awal-awal kan masih ada gratis untuk biaya servisnya, tapi untuk yang lainnya masih bayar. Biaya servis rutin berkala yang 6 bulan sekali ya, kalau dibiasakan agar mobil kita lebih terawat gitu tuh, di servis, lebih terjaga. Dan menurut saya juga ya nggak apa-apa. Berarti si mobil ini kita takutnya kalau kita tidak merawat si mobil ini, takut cepat rusak atau apa gitu tuh. Masa intinya itulah, untuk perawatan mobil 6 bulan sekali itu ada biaya. Ini kan kesayangan ya, kita sayang, kita rawat lah, kita jaga mobil ini. Kemudian ada lagi biaya pajak tahunan. Pajak tahunan juga sesuai dengan kendaraan yang dibeli, itu ada biayanya bu. Kemudian ada apa lagi bu? Lainnya paling bensinnya mungkin ya, kita isi bensinnya, bensin sama ini apa, bensin sama ini biaya perawatan tuh cuci mobil.
kalau kena air hujan, takutnya kena air apa. Kalau kita nggak harus setiap hari untuk bawahnya tuh ya, tapi sesekali tuh harus, kan takutnya dia cepat berkarat atau apa. Kalau di tempat cuci mobil kan dia bisa dikatasin tuh, di apa tuh namanya, disemprot, semua bagian disemprot jadi bersih. Itu aja. Jadi takutnya ada yang udahlah, saya ada tabungan misalkan 150 juta 110 juta, disisain 10 juta aja. Aduh, jangan terlalu nepet-nepet ya, boleh dilebihkan, takutnya ada keperluan lain ya. Di video yang ini ada lagi nih, saya ada si nenek, gak apa-apa ya tuh. Persen gitu si nenek gitu. Persen nek, Harumnya gitu. karunya. Harumnya si nenek. Neneknya rajin mah, kita juga sayang ya kalau neneknya rajin, kan si nenek tuh bekerja. Aduh, video kali ini penuh drama. Pertama, ini tempatnya saya naruh mobil nih, saya sempat pindahin ke sana karena tadi pagi begitu datang si Mamang tadi tuh, Mang CS, jangan di sini, mau dibabat. Saya pikir udah selesai kan, saya pindahin sekalian, saya mau bikin konten. Apa? Terus dia bilang, Mang, saya parkir di sini ya, saya mau bikin video, saya bilang kan. Terus saya bilang, dianya bikin apa? Salamin dong katanya. Sama bapak-bapak yang pernah di sini gitu tuh. Tadi dia sempet sebutin, tapi dia tadi pas di shoot malah dia sebutin cuma 2 ya. Pas awalnya dia sebutin banyak. Saya bilang yaudah deh, nanti barangkali nonton ya bapak-bapaknya yang dia bilang tuh salam. Jadi kembali, ibu-ibu, adik-adik saya, subscriber saya, dan penonton saya di seluruh negeri ini atau seluruh dunia yang berkeinginan untuk membeli kendaraan dan sedangkan belum bisa untuk membawa kendaraan, itu tadi harus dipertimbangkan, ada biaya tambahan ya, harus dipersiapkan. Ada biaya, ada kemungkinan biaya perbaikan kendaraan yang ternyata cukup lumayan harganya mobil itu ya. Kemudian sehingga mengharuskan untuk asuransi, jangan lupa asuransikan mobilnya ya. Kemudian kedua, siapkan biaya untuk servis berkala. Yang ketiga, siapkan untuk pajaknya, pajak tahunannya. Lumayan juga lah, karena kan kadang ada biaya yang lain-lainnya yang mengharuskan kita untuk mengeluarkan biaya rutin itu. Oke, kayaknya cukup sekian untuk konten pelengkap. Ternyata masih ada kekurangan ya, ternyata masih ada yang harus disampaikan mengenai membeli mobil, keputusan untuk membeli mobil. Ketemu lagi insya Allah di channel yang sama. Terima kasih untuk selalu mendukung, subscriber yang terus mendukung saya dari 0, from 0, and trying to be bigger and bigger and bigger. Amin, insya Allah. Okay, see you di video berikutnya di channel yang sama. Kiss. Wah.